Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau nge-share tutorial gimana sih cara menghubungkan domain dan VPS ya dari hosting yang berbeda. Misalnya kayak gini. Jadi saya punya domain di hosting di ID web host ya. Lalu saya punya VPS di hostingnya di Digital Ocean ya. Jadi hostingnya di beda tempat ya. Nah, gimana sih cara kita menghubungkan domain ini dengan VPS ya? Oke, cara menghubungkannya sebenarnya mudah ya. Kita cuma perlu config di dua di dua domain sama VPS ya. Pertama dari sisi VPS domainnya kita perlu membutuhkan ya DNS, namanya DNS manajemen ya. Jadi DNS manajemen itu yaitu fitur ya untuk mengatur DNS record ya. Dalam hal ini kita perlu mengatur domain agar mengarah ke IP VPS kita. Jadi salah satu fungsi dari DNS manajemen ini adalah mengatur ya. Jadi domain ini akan mengarah ke IP mana gitu. Jadi mapping ya domain dengan IP. Oke, itu dari sisi domain. Dari sisi VPS tentunya kita perlu menginstal namanya web server ya. Di sini saya menggunakan Apache. Lalu kita perlu juga mengkonfigurasi virtual hostnya si Apache tersebut ya. Lalu tentunya menaruh source website kita juga ya. Yang paling penting di sini adalah mengkonfigurasi virtual host ya. Jadi virtual host itu metode untuk menjalankan satu domain atau lebih di dalam VPS yang sama. Jadi kita perlu mengkonfig di sini juga ya. Jadi dari sisi domain kita config, lalu dari sisi VPS-nya yaitu virtual host kita config juga. Seperti itu ya. Diagramnya kayak gini ya. Jadi di sisi domain kita perlu mengatur DNS manajemen. Nurulmoko.com itu IP-nya berapa gitu ya. Kita perlu mapping ini. Lalu di sisi VPS-nya kita perlu menginstal Apache. Lalu kita mengkonfig virtual host ya. Jadi di sini kita perlu mengkonfig nama-nama domain, lalu path folder websitenya yang berada ya. Oke, langsung aja kita ke domain dulu ya. Jadi dari sisi domain kita perlu mengeset yang tadi saya jelaskan ya, DNS manajemen ya. Jadi kita perlu mengeset di sini nurulmoko.com, jenis recordnya A atau address ya, lalu alamat IP-nya berapa. Oke, saya coba masuk ke ID web host dulu ya di sini. Bagi teman-teman yang yang punya domain di ID web host, silakan masuk ke ini ya, dashboard domain saya, lalu nama domainnya. Lalu di sini ada tampilan seperti ini ya. Kita klik yang kelola DNS. Oke, untuk menggunakan kelola DNS domain harus diarahkan dulu ke sini. Oke. Jadi untuk menggunakan DNS manajemen atau kelola DNS kita perlu ini ya, mengubah NS. Oke, udah kita ubah, lalu kita cek ke sini dulu ya. Tadi kita barusan mengubah name server ya. Nah, di sini tadi name servernya ya kita ubah ke sini. Lalu kita cek dulu nih apakah name servernya sudah berubah ya untuk domain nurulmoko.com. Jadi saat kita merubah ya tadi itu perlu membutuhkan waktu 24 jam ya maksimal itu untuk mengubah name server ya ke sini.
Kita cek dulu di sini NS-nya apakah sudah mengarah ke yang tadi itu ya, 4 ini. Ini sepertinya udah ya, sebagian sebagian sudah, bagian sudah. Nah, nanti kalau apa namanya sudah 24 jam ya maksimal itu, nanti di sini akan checklist hijau semua ya, artinya sudah apa namanya sudah merata ya, sudah bisa diakses dari seluruh dunia ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Ini nggak apa-apa ya, kita sambil tunggu sampai apa namanya nanti sampai checklist semua. Kita lanjutin paralel aja ya. Kita ke menu kelola DNS. Lalu kita apa namanya tambahkan ya nurulmoko.com, lalu alamat IP-nya berapa. Di sini bisa kita tulis gini ya, atau kita kasih add aja, add itu sama aja kayak nurulmoko.com ya. Jadi di sini saya tulis saja add, tapi di sininya address ya. Address itu fungsinya yaitu tadi untuk apa namanya mapping ya, mapping domain ya, domain IP-nya berapa gitu ya. Di sini 134.209. Oke, 101.193. Ini klik simpan. Oke, berhasil melakukan perubahan DNS. Oke, di sini udah ada add atau nurulmoko.com, IP-nya sekian. Kita cek, coba cek di sini. Nah, ini belum ada yang centang ya checklist ya. Karena barusan diubah ya. Jadi kita perlu waktu ya, atau istilahnya itu propagasi ya, propagasi domain gitu ya. Oke, ini sebagian besar sudah terchecklist ya. Lalu kita cek NS atau name servernya. Oke, sebagian besar juga udah terchecklist. Selanjutnya kita masuk ke bagian VPS-nya. Kita akan mengkonfigurasi virtual host-nya. Kita akan membuat sebuah file di sini. Oke, ini saya sudah masuk ke VPS ya. Kita tinggal buat sebuah file mywebsite.conf ya. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang belum menginstal Apache-nya ya, harus diinstal dulu ya. Di sini saya sudah menginstal Apache-nya ya. Jadi tinggal buat sebuah konfigurasinya aja nih. Oke, kita masukkan. Oke, virtual host bintang titik 280. 80 itu artinya port HTTP ya. Lalu kita di sini men-set juga ya nama domainnya apa ya. Lalu lokasi websitenya di sini. Oke, lalu kita save. Kemudian kita buat folder websitenya. Oke, kita coba masuk ke sini. Lalu kita buat sebuah file ya, buat testing aja. Oke, selanjutnya kita tadi sebelumnya sudah buat ini ya, file ini. Lalu itu file tersebut masih belum aktif ya. Lalu kita harus aktifkan dulu ya konfigurasi virtual hostnya dengan mengetikkan to end site ya, mengenablekan. N itu artinya enable ya, site konfigurasi yang udah kita buat. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Oke,
Oke, selanjutnya kita reload Apache-nya ya. Oke, sampai sini harusnya sih domain dan VPS itu harusnya sudah terhubung ya. Kita coba langsung ketikkan aja di sini. Kita coba tes ya. Oke, udah terhubung ya antara domain dengan VPS ya. Namun perlu dicatat di sini ya, di sini ada beberapa yang masih XX ini ya. Jadi mungkin pas teman-teman coba enter sini tuh masih muter terus ya, belum kebuka-buka ya karena di sini belum merata ya. Jadi tunggu sampai checklist semuanya warna hijau ya, baru pasti nanti di sini akan langsung kebuka ya, langsung connect antara domain dengan VPS ya. Jadi perlu waktu, intinya gitu, perlu waktu untuk propagasi. Oke, ini kita sudah connect ya. Kita coba modif di sini. Oke, di sini berubah ya. Jadi seperti itu ya, cara mengkoneksikan antara domain dengan VPS ya. Cukup mudah ya. Cuma apa namanya, kita set di dua ini aja nih, domain dan VPS. Oke, kita udah mengkonfigurasi virtual hostnya. Kita coba ini ada konfigurasi tambahan ya, jadi kita bisa juga nge-save apa namanya, menyimpan lognya ya. Jadi sewaktu-waktu misalnya ada error gitu dia di website ini, kita bisa save errornya itu ya. Kita coba tambahkan ya, ini penting sekali ya supaya kita bisa men-trace errornya intinya ya. Jadi kita harus tambahkan ini. Lalu di sini ada konfigurasi lainnya. Ini biasa juga script ini dipakai ya, dipakai di apa namanya, kalau saya tempat kerja juga biasa ini dipakai nih. Jadi untuk jadi virtual apa namanya, virtual host itu punya konfigurasi lanjutan ya. Jadi kita bisa konfigurasi tambahan ada di dalam sini, di dalam tag directory ya. Oke, kita coba. Ini sebenarnya yang atas ini untuk HT akses ya, untuk bisa kalau website itu ada HT aksesnya. Ini dua ini kita coba satu-satu deh. Kita coba yang server signature off ya. Bedanya apa gitu ya. Ini sekalian saya jelasin aja ya. Saya save, lalu di reload lagi. Oke, di sini ada keterangan ya, Apache Ubuntu server ya. Jadi ini ada apa namanya, informasi server ketahuan ya. Nah biasanya kalau udah masuk production gitu ya website kita tuh, kita ada apa, alangkah baiknya kita matikan ini ya, jadi biar lebih aman gitu, supaya orang lain nggak bisa tahu apa namanya, detail dari server kita ya, web servernya apa, versinya berapa. Itu agak bahaya juga kalau misalkan orang lain tahu. Lalu option index ya, kita coba buat folder di sini. Oke, kita coba akses file. Oke, ini kalau kita akses langsung ketahuan ya, ini file-filenya bisa di-download ya. Ini agak bahaya juga ya, misalkan kita apa namanya, kita tahu nama foldernya lalu kita enter dan di sini muncul file-filenya, ini bahaya sekali ya.
kan bisa diambil sama orang yang iseng gitu ya. Nah, terus gimana cara supaya ini list-list datanya ini, list-list file ini nggak terlihat? Kita bisa menggunakan di sini optionnya strip indexes ya. Lalu kita reload. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi supaya folder kita tuh list-list datanya, list-list file itu nggak kelihatan ya. Oke, mungkin seperti itu aja tutorialnya kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.